Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Selasa, 15 September tahun 2020, akan dilaksanakan presentasi online proposal seminar akuntansi dengan judul Pengaruh Finansial Indikator dan Cash Flow dalam Memprediksi Finansial Distress. Studi empiris pada perusahaan subsektor properti and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri dengan NIM 17162200078. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sumaryo selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi dan kepada rekan-rekan saya mahasiswa kelas 7F akuntansi yang telah menyaksikan video presentasi saya. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama yaitu bab 1 atau pendahuluan. Pembahasannya meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Lalu di bab 2 ada landasan teori. Pembahasannya yaitu mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan juga analisa penelitian terdahulu. Lalu di bab 3 kita akan menemukan metodologi penelitian. Di sini kita akan membahas jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Lalu ada definisi operasional variabel penelitian dan teknik analisis data penelitian. Oke, kita memasuki pembahasan yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini cukup menarik ya. Sebagaimana kita tahu, perusahaan pada dasarnya didirikan untuk mendapatkan profit atau memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Tapi dalam perjalanan operasi perusahaan ini tidak mungkin semuanya berjalan stabil atau semuanya itu selalu meningkat, itu tidak mungkin. Jadi, si perusahaan ini pasti akan ada fase di mana ia mengalami ketidakstabilan finansial atau ketidakstabilan keuangan. Mengalami kesulitan keuangan atau berada di zona finansial distress merupakan kondisi yang pasti dialami oleh perusahaan. Jadi setiap perusahaan ini memiliki resiko, memiliki peluang, atau bisa saja dia memasuki zona finansial distress itu. Misalnya saja di tahun ini, di tahun 2020, banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawannya, yang merupakan salah satu dampak dari COVID juga ini ya. Kenapa melakukan PHK kepada karyawannya? Ya karena si perusahaan ini berada di zona finansial distress, dan untuk terlepas dari zona ini salah satunya mereka melakukan hal itu, melakukan PHK. Karena ketika sudah penjualan itu mengalami penurunan atau omsetnya menurun, tetapi si perusahaan tetap harus melakukan pengeluaran-pengeluaran yang bersifat tetap seperti menggaji karyawan atau membayar lainnya, hutang dan sebagainya. Dan tentu itu akan memperburuk atau memperparah kondisi keuangan mereka. Jadi mereka harus mengambil strategi juga yang tepat agar bisa terlepas dari zona finansial distress. Peristiwa kebangkrutan sudah tentu akan merugikan banyak pihak terkait. Tentu saja pihak terkait pasti akan sangat terugikan oleh kebangkrutan atau kesulitan keuangan yang dialami suatu perusahaan. Terutama investor juga ya, pasti akan mengalami dampaknya sih kalau si perusahaan ini berada di zona finansial distress. Nah, financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi pada perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Jadi financial distress ini perusahaan itu belum bangkrut, tapi kondisi keuangan itu sudah buruk atau dia sudah mengalami kesulitan keuangan, kesulitan dana gitu. Nah, setiap perusahaan selama menjalani operasi bisnis selalu memiliki resiko untuk berada di dalam kondisi finansial distress. Ya, seperti tadi yang sudah saya katakan ya di pertama, bahwa perusahaan ini pasti akan mengalami finansial distress atau beresiko mengalami itu. Menurut Jiming and Wei 2011 dalam Alfie Ristanora 2016, pada umumnya penelitian tentang kebangkrutan atau kegagalan maupun financial distress menggunakan financial indikator untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan mendatang. Perusahaan-perusahaan di Indonesia terdiri dari berbagai sektor dengan subsektornya. Salah satunya adalah perusahaan dengan subsektor property and real estate, yaitu penelitian yang saya ambil ya dengan subsektor itu.
Nah, ketika perusahaan ini tidak mampu atau tidak dapat bangkit dari zona finansial distress, maka perusahaan akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap kebangkrutan. Maka sangat penting bagi perusahaan untuk dapat bisa selalu memanage kestabilan kondisi keuangannya. Karena keuangan yang bisa termanage dengan baik, maka insya Allah akan terhindar dari kondisi finansial distress tersebut. Dan itu perlunya kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan, baik pihak internal maupun eksternal. Nah, kenapa sih saya mengambil perusahaan subsektor property and real estate? Karena menurut data yang saya dapatkan ya, pada tahun 2017 itu terdapat 37,5% perusahaan subsektor property and real estate yang mengalami delisting dari Bursa Efek Indonesia. Kenapa di delisting ya? Karena mereka itu mengalami kebangkrutan atau mengalami financial distress, di mana mereka tidak kolaps atau bangkrut, tidak bisa memulihkan kembali asetnya. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini terdapat 2 batasan masalah dalam penelitian. Yang pertama yaitu penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan dengan subsektor property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Yang kedua yaitu penelitian ini hanya berfokus pada finansial indikator yang berupa likuiditas dan leverage serta arus kas. Selanjutnya terdapat rumusan masalah dalam penelitian. Yang pertama adalah apakah finansial indikator berupa likuiditas berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan subsektor property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah finansial indikator berupa leverage berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan subsektor property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Yang ketiga, apakah cash flow berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan subsektor property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Yang keempat, apakah finansial indikator berupa likuiditas dan leverage serta cash flow berpengaruh secara simultan terhadap financial distress pada perusahaan subsektor property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh finansial indikator berupa likuiditas terhadap financial distress pada perusahaan subsektor property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh finansial indikator berupa leverage terhadap financial distress pada perusahaan subsektor property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh cash flow terhadap financial distress pada perusahaan subsektor property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terhadap finansial indikator yang berupa likuiditas dan leverage serta cash flow dalam memprediksi finansial distress secara simultan pada perusahaan subsektor property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Lalu selanjutnya di sini ada manfaat dari penelitian. Di sini saya simpulkan menjadi 3 poin ya. Yang pertama adalah untuk menambah ilmu dan wawasan dalam bidang akuntansi, terutama dalam hal kondisi keuangan perusahaan yang berada di zona finansial distress. Yang kedua adalah bagi perusahaan memberikan referensi kepada perusahaan untuk memberi perhatian lebih ketika perusahaannya berada atau sedang berada di zona finansial distress. Yang ketiga yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian guna menyempurnakan hasil penelitiannya sehingga lebih representatif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Lalu kita memasuki ke bab kedua, yaitu mengenai landasan teori. Nah, di sini ada dua teori yang saya gunakan. Yang pertama adalah grand theory atau teori utama yang berisi teori signaling atau teori sinyal dan pecking order teori. Lalu yang kedua adalah teori variabel. Di sini berisi financial distress, likuiditas, leverage, dan juga cash flow. Yang pertama yaitu teori signaling atau teori sinyal. Teori sinyal ini menyatakan bahwa ketika perusahaan mengalami kinerja keuangan yang baik, maka manajemen memiliki dorongan yang kuat untuk menyebarluaskan informasi keuangan kepada pihak luar atau kepada para investor. Para investor ini berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Nah, dalam bukunya Fahmi tahun 2012 halaman 103 menyatakan bahwa teori sinyal ini berisi keterangan naik turun harga di pasar, dan itu sangat mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi. Lalu selanjutnya ada pecking order teori, yaitu agar rasio hutang tidak terlalu tinggi dan manajemen perusahaan mengacu kepada pendanaan, maka perusahaan bisa menggunakan pecking order teori ini. Nah, teori ini pertama kali dipopulerkan oleh Meyers pada tahun 1984 yang berisi dua pendanaan, yaitu yang pertama adalah pendanaan dari dalam dan juga pendanaan dari luar. Pendanaan dari dalam ini contohnya adalah invest modal, dan umumnya perusahaan lebih menyukai pendanaan dari dalam. Nah, rasio hutang yang terlalu tinggi juga bisa mengakibatkan perusahaan lebih beresiko untuk berada di zona finansial distress, yang apabila tidak dapat ditangani dengan baik, maka perusahaan ini akan beresiko mengalami likuidasi atau kebangkrutan. Financial distress merupakan suatu keadaan di mana perusahaan sedang mengalami berbagai masalah kesulitan keuangan. Salah satunya yaitu kesulitan likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran hutang jangka pendeknya. Financial distress ini yaitu suatu kondisi di mana perusahaan belum mengalami kebangkrutan, hanya berada satu tahap sebelum kebangkrutan itu terjadi. Kebangkrutan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran terhadap hutang jangka pendek dan jangka panjangnya karena ketidakcukupan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Likuiditas ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya yang dapat dihitung melalui sumber informasi, aktiva lancar, dan utang lancar. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Bagi pemegang saham, kurangnya likuiditas dapat meramalkan kerugian investasi modal. Saat pemilik perusahaan memiliki kewajiban tak terbatas, kurangnya likuiditas membahayakan aset pribadi mereka. Leverage menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal ataupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar daripada komposisi hutangnya. Lalu ada arus kas. Arus kas operasi menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dan kondisi likuiditas perusahaan di masa yang akan datang. Arus kas merupakan jumlah kas yang mengalir masuk dan jumlah kas yang mengalir keluar dari suatu perusahaan dalam periode tertentu. Selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran. Di sini ada 3 variabel independen atau variabel tidak terikat. Yang pertama adalah finansial indikator berupa likuiditas sebagai X1, finansial indikator berupa leverage sebagai X2, cash flow sebagai X3, dan variabel dependennya adalah financial distress atau sebagai variabel Y. Lalu ada hipotesis penelitian. Di sini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama atau H1 adalah finansial indikator berupa likuiditas berpengaruh terhadap financial distress. H2, finansial indikator yang berupa leverage berpengaruh terhadap financial distress. H3, cash flow berpengaruh terhadap financial distress. H4, finansial indikator yang berupa likuiditas dan leverage serta cash flow secara simultan berpengaruh terhadap financial distress. Lalu di sini kita bisa lihat tabel analisa penelitian terdahulu.
Yang pertama yaitu ada penelitian dari Nimade Intan Septiani pada tahun 2019 yang menjelaskan variabel likuiditas memiliki hasil yang berpengaruh signifikan positif terhadap financial distress. Lalu variabel leverage-nya berpengaruh signifikan negatif terhadap financial distress. Lalu ada penelitian Nihlumade Ayu Widiari pada tahun 2015 yang menjelaskan rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress dan leverage tidak mempengaruhi terhadap financial distress. Lalu dalam penelitian Niwayan Krisnayanti pada tahun 2014 menjelaskan bahwa likuiditas ini tidak memiliki pengaruh signifikan. Lalu leverage tidak memiliki pengaruh signifikan pula terhadap financial distress. Lalu Chesty Kalestia pada tahun 2018 menjelaskan bahwa variabel arus kas tidak berpengaruh terhadap financial distress. Lalu selanjutnya dengan nama peneliti Alviristanora pada tahun 2016 menunjukkan bahwa variabel likuiditas dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y atau variabel dependent financial distress. Lalu ada Erma Widianingsi pada tahun 2018 menunjukkan bahwa variabel likuiditas tidak berpengaruh signifikan, sedangkan variabel leverage-nya berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Lalu ada arus kas operasi yang tidak berpengaruh signifikan pula pada financial distress. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian pada bab 3. Nah, yang pertama ini ada jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian itu jelas ya data kuantitatif. Sumber datanya itu data sekunder. Metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi dan studi kepustakaan. Lalu ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan dengan subsektor property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampelnya adalah perusahaan yang memiliki kriteria dalam penelitian ini, yaitu teknik pengambilan sampelnya dengan cara purposive sampling. Di antaranya adalah yaitu perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode 2016 sampai dengan 2019 secara berturut-turut, dan juga perusahaan yang sudah laporan keuangannya diaudit oleh auditor. Di sini populasinya terdapat 65 perusahaan subsektor property and real estate, lalu sampelnya terdapat 32 perusahaan subsektor property and real estate. Lalu slide selanjutnya adalah definisi operasional variabel penelitian. Di sini operasional variabel penelitiannya ada dua ya. Yang pertama yaitu variabel independen atau variabel tidak terikat. Yang kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat atau kita sebut juga variabel Y. Yang pertama yaitu variabel X1 atau likuiditas. Skalanya adalah rasio. Model pengukurannya menggunakan current ratio atau CR, yaitu aset lancar dibagi hutang lancar. Yang kedua ada leverage sebagai X2. Skalanya juga rasio. Model pengukurannya adalah debt ratio sama dengan total hutang dibagi dengan total aset. Lalu ada cash flow sebagai X3. Skalanya adalah rasio. Model pengukurannya adalah arus kas sama dengan arus kas operasi dibagi dengan total aset. Lalu yang ketiga ada variabel Y-nya yaitu financial distress. Skalanya skala rasio. Model pengukurannya yaitu menggunakan interest coverage ratio, yaitu laba usaha dibagi dengan beban usaha. Lalu yang terakhir kita memasuki pembahasan mengenai teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, alat yang digunakan untuk menguji variabel dalam penelitian ini yang berupa likuiditas, leverage, dan arus kas dalam memprediksi financial distress menggunakan dua alat uji. Yang pertama yaitu ada uji analisis statistik deskriptif, di mana uji ini menjelaskan atau menggambarkan pengaruh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini. Lalu ada analisis regresi berganda, yaitu merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya, dan akan dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Dan biasanya uji ini tuh kita menggunakan aplikasi yang berupa aplikasi SPSS.
Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton video saya. Oh ya, kita akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai hasil dari penelitian ini, estimasi pada pertemuan 11 setelah UTS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.